Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Innal hamdalillah. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Hanya Dia yang pantas dipuja. Hanya Dia yang layak disanjung. Terkadang manusia menginginkan pujian dari orang lain, karena dia telah melakukan sesuatu yang dia anggap itu baik dan bagus. Padahal sejatinya semua kebaikan yang kita rasakan itu murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah yang tampan, wajah yang cantik, pakaian yang indah, rumah yang mewah, kepandaian dan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang itu murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin mengambilnya saat ini juga, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji dan memuja Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah dan memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Hampir setiap hari kita berbuat dosa. Tapi jamaah, Allah itu menampakkan yang baik dan menutupi yang buruk. Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang ingin kembali. Ribuan kali seorang hamba berbuat dosa. Allah mengatakan, Ya ibna Adam, Ya ibna Adam, Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, Thumma ataitani la tushriku bi syai'an, La ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kata kau datang menjumpai aku dengan memiliki dosa sepenuh bumi ini, hampir penuh di bumi, tapi kau datang menjumpai aku tanpa pernah berbuat kesyirikan sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Allahu Akbar. Kita adalah hamba-hamba Rabb yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Seringkali ada bisikan-bisikan gak nyaman di telinga kita. Memang bisikan itu bukan dari luar, tapi bisikan itu terdengar di dalam hati kita, mengajak agar kita berbuat ini, berbuat itu, berbuat dosa-dosa. Allah berfirman, Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Nafsu seseorang memerintahkan kepada keburukan. Dan kita pun berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Sebagaimana kita berlindung, wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina, dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Allah berfirman, Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab, Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas, pasti dibalas. Wallahi dosa ini membawa naas dalam kehidupan kita. Tatkala ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, antum lihat orang semakin dekat sama Allah, semakin mengenal Allah, semakin takut dengan dosanya. Abu Bakar yang Siddiq, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan tentang pintu-pintu surga, ada yang dipanggil dari pintu sholat, ada yang dipanggil dari pintu sedekah, ada yang dipanggil dari pintu jihad, ada yang dipanggil dari babus siyam, ar-rayyan. Abu Bakar bertanya, Ya Rasulullah,
Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa arju an takuna min." Iya. Kelak ada hamba Allah yang dipanggil dari 8 pintu surga, dan aku berharap engkau termasuk yang dipanggil dari 8 pintu itu. Tatkala turun ayat ini, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau setiap kali kita berbuat dosa Allah berikan sanksi kepada kita, kita hancur." Berapa sih dosa Abu Bakar sampai dia mengatakan itu? Tapi itulah iman. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari semua hamba-hambanya ini hanyalah mereka yang berilmu. Maka kita berlindung, semoga Allah menyelamatkan kita dari dampak-dampak buruk dosa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Abu Bakar, bukankah engkau sakit? Bukankah engkau merasa lelah, capek, gundah? Itulah termasuk sanksi dari dosa yang kita lakukan. Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar. Kita lihat seorang putri yang dididik oleh orang tuanya. Ketika dia merasakan pusing di kepalanya, pusing kata dia, langsung dia mengatakan, "Ya Allah, ini karena dosa ya Allah." Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang dapat menyesatkan. Andai kata seluruh penduduk Cirebon datang untuk menyesatkan nih hamba yang Allah berkehendak bagi dia, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Sebaliknya, kalau kita datangkan 1.000.000 kiai, 1.000.000 ustaz untuk memberikan nasihat kepada salah satu hamba Allah yang melakukan dosa supaya dia meninggalkan dosa, supaya dia jadi orang baik. Kadang-kala orang tua panggil Ustadz Fulan, panggil, kepingin nih anaknya dapat hidayah. Tapi kalau Allah menentukan kesesatan bagi dia, seorang nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya. Antum semua tahu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala dia mengatakan kepada putranya yang disebutkan bernama Kan'an, "Ya bunayyarkam ma'ana." Wahai putraku, kau naik kapal bersama kami. Tapi anaknya tidak mau. Maka kita tidak boleh berhenti memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dia esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa saya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Yang kita hari ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, hari Jumat harinya bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berapa kali kita bersolawat buat Nabi? Mungkin sebagian ada yang solawatnya sampai 1000. Ada yang solawatnya sampai 1000 di sebelah kanan kita. 1000. Berapa jam orang sholawat 1000 kali jemaah? Kalau kita ambil sholawat paling pendek berapa? Allahumma salli ala Muhammad. Berapa detik tuh? Allahumma salli ala Muhammad berapa detik? 5 detik? Nggak nyampe jemaah. 3 detik. Dalam 1 menit berapa kali kita bersalawat? 20 kali. Kalau 1000? Berapa jam? Untuk matematikanya udah gak lulus. Tapi ala kulli hal, yang 1000 kali anak kasih hadiah. Jamaah nggak ada, kita turun 900. Sebelah kiri. Oke, 800.
Katanya cinta Rasul SAW. Nggak terhitung. Masya Allah. Ana kasih hadiah nggak apa. Mana yang nggak terhitung tadi? Fadl. Masya Allah. Betul nggak terhitung antum, hati-hati antum. Padahal cuma 7 jamaah. Ini nggak terhitung. Memang nggak dihitung kadang-kadang jamaah. Baik, subhanallah jamaah. Seorang yang cinta kepada orang lain, maka dia akan siap mengorbankan jiwanya. Para sahabat yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka siap mengorbankan nyawanya demi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kala hanya waktu nggak mau berkorban. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah yang memiliki surga dan neraka. Allah Jalla Jalaluhu Ar-Rahmanir Rahim. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Itu bersolawat buat Nabi. Dan malaikat-malaikat Allah bersolawat. Kemudian Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Masa hari Jumat kita tidak bisa mengkhususkan hari itu untuk banyak bersolawat? Inna min khairi ayyamikum yaumal jumu'ah. Termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Dan antum bayangkan musuh-musuh Islam. Ustaz, emangnya Islam punya musuh? Iya. Banyak yang memusuhi Islam. Mulai sejak Islam itu datang, musuh pertamanya adalah iblis bersama bala tentaranya. Syayatinul ins wal jin. Setan-setan dari bangsa jin dan manusia. Mereka adalah musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam berusaha untuk membuat orang Islam takut sama hari Jumat. Antum ingat dulu sebelum dapat hidayah, ada film-film Jumat Kliwon. Dibikin hari Jumat itu hari yang menakutkan. Kita kalau malam hari lewat kuburan biasa. Pas malam Jumat, hati-hati. Malam Jumat. Ada apa? Padahal ini hari terbaik. Karena orang ingin menjadikan hari terbaik mereka hari Minggu. Kita tahu hari Ahad adalah holiday. Apa holiday? Hari suci. Holiday itu hari suci. Hari suci siapa? Orang-orang Nasoro. Holiday kita apa? Yaumul Jumu'ah. Tapi kita dibikin takut sama hari Jumat. Kalau malam Minggu orang nggak takut ke kuburan. Pas Jumat takut. Dan film-film itu dibikin. Bahkan di barat pun mereka kalau bikin film horor mesti Friday. Friday apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ala kulli hal, hari Jumat hari yang paling mulia buat kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, fa'akthiru fihi minas salati alaihi. Kalian di hari Jumat tuh banyak-banyak bersalawat kepadaku, fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu dipaparkan kepada aku. Fulan 100 kali, fulan 200 kali, fulan 1000 kali. Kita kepingin berapa yang ditunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa antum gak kepingin? Ya karena kita belum cinta. Dulu di Arab ada cerita Majnun Laila. Tahu? Orang-orang mengklaim dia Majnun. Tapi si Majnun merasa tidak Majnun. Dia pernah memiliki cinta yang tidak kesampaian kepada Laila. Suatu hari dia melewat perkampungan Laila yang sudah ditinggalkan.
Maka dia ciumin tembok-temboknya kampungnya Laila. Apa kata orang? Majnun. Orang gila. Kata Majnun, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata dia, aku cium tembok yang ini dan tembok yang itu bukan karena aku cinta sama tembok ini, tapi aku cinta kepada yang pernah tinggal di tembok-tembok ini. Itu orang gila. Bagaimana kecintaan antum kepada Rasulullah SAW? Setiap namanya disebut, sebagian orang bengong. Tidak ada ucapan sholawat. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad. Ustaz, kita pelan-pelan sholawatnya Ustaz. Ada satu orang, ana dalam hati Ustaz. Siapa yang tahu dalam hati? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alaih. Orang yang pelit adalah orang yang tatkala diriku disebutkan di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam pernah mengaminkan sebuah doa. Yang berdoa Jibril alaihi salam. Yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Dia mengatakan, syaqiyun abdun. Dalam riwayat lain, raghima anfum ri'in dzukirta indah falam yusalli alaih. Celaka seorang hamba yang dirimu disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengatakan, qul amin, katakan amin. Amin. Maka mereka yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kemudian tidak bersalawat, celaka hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang bersalawat sekali untuk Rasul SAW. Apa kata Jibril? Jibril pernah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW sujud syukur. Kemudian beliau menginformasikan kepada sahabatnya, mengatakan, atani Jibril. Jibril datang kepadaku memberikan kabar gembira kepadaku. Kalau tadi doa kesengsaraan bagi orang yang tidak berselawat, tapi Jibril datang setelah itu memberikan kabar gembira. Annaman shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kalau ada satu orang yang berselawat kepadamu sekali, maka Allah akan berselawat 10 kali buat dia. Antum mau berapa kali Allah berselawat buat antum? Sebanyak keinginan antum itu, sebanyak itu pula antum harus berselawat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nunggu waktu. Besok anda mau selawat, lah, al-an. Nanti malam, besok, kapan kita ada waktu kita berselawat buat Nabi Alaihi Wasallam. Amma ba'd. Baik. Kita akan mulai kajian kita. Ana izin minum dulu. Antum nggak dikasih air sama panitia? Kasih antum minum sekarang. Bismillah. Betapa indahnya pernikahan. Pernikahan itu mendekatkan yang jauh. Pernikahan itu mempermudah yang sulit. Pernikahan itu membuat yang buruk jadi indah. Berapa banyak kita melihat ada orang Cirebon nikah sama orang Papua. Antum bisa bayangkan. Kita kadang ketemu, istri antum dari mana? Dari Papua. Masya Allah. Nemu di mana antum? Jauh banget gitu kan. Tapi itulah pernikahan. Dan tatkala orang menikah, dia akan bikin undangan. Dia informasikan kepada sohib-sohibnya, ana mau nikah. Kapan? Bulan depan. Nih undangannya.
Dia ramaikan, dia makan enak. Ada hiburan sedikit ketika pernikahan, ada duf. Supaya orang-orang tahu nih, ini nikah dan bukan zina. Namun apabila terjadi perceraian, antum yang dulu hadir waktu pernikahan diundang enggak? Enggak diundang. Sepi. Masya Allah. Ana membaca ada seorang menikah, umur pernikahannya cuma 50 jam. Padahal biaya pernikahannya miliaran. Umur pernikahannya cuma 50 jam. Selesai sudah. Allahu Akbar. Ada apa sebenarnya? Para jamaah kita bersedih. Kalau antum berangkat ke pengadilan agama, yang namanya antrian orang-orang yang mengajukan perceraian tambah tahun tambah banyak. Kenapa? Padahal Allah mensyariatkan pernikahan untuk sesuatu yang indah. Agar kita hidup bersama pasangan hidup kita sampai kapan? Sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Rum ayat 20-21. Antum nanti pulang dari sini usahakan buka Ar-Rum dari mulai ayat 20 ayat 19. Antum baca 20, antum baca 21, 22, 23, 24. Antum baca tuh supaya antum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan ayat-ayat kebesaran Allah. Jamaah, kita ini berada di akhir Jumat. Ada waktu mustajab di akhir Jumat ini. Antum doakan saudara-saudara kita yang ada di Aleppo, yang ada di Suriah, di Rohingya, di Palestina. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menolong mereka. Dan kita juga minta supaya listriknya nggak mati lagi. Amin. Baik. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah. Maka jangan sombong. Thumma idza antum basyarun tantashirun. Kemudian tiba-tiba antum menjadi makhluk yang banyak sekali. Antum tahu kita yang berada di masjid ini satu saudara aja. Bapak ibu kita Adam bersama Hawa. Jadi begitu banyak. Allah mengingatkan di sini supaya manusia tidak sombong dalam kehidupan ini. Antum tuh dari tanah. Ketika antum melihat tanah, kadangkala orang pakai sandal di musim hujan, itu banyak tanah yang nempel di sandal. Terus antum kadang-kala ngambil sesuatu untuk membersihkannya. Antum ketika bersihkan, antum ingat tuh antum dari sini. Yang antum injek itu bahan dasar. Kemudian Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Masya Allah. Kita mau ngopi di sini, siapa? Masya Allah. Tapi kayaknya harus tambah cangkirnya. Jamaahnya banyak soalnya. Masya Allah jamaah. Ternyata masih banyak orang baik di sini jamaah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Manusia menikah dengan manusia, tidak menikah dengan pasangan lainnya. Subhanallah, antum bisa bayangkan ketika ada seorang lelaki bawa kambing. Ditanya, "Mas, sopo ini mas? Siapa ini?" "Istriku," kata dia. Allah tidak menjadikan seperti itu. Allah jadikan pasangan hidup kita dari manusia. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasa tentram dan damai kepada istrimu. Para ahli tafsir menyebutkan
bahwa tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, yang pertama Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, beliau sendirian, belum masuk surga, karena nanti disuruh masuk surga bersama istrinya. Lalu ketika Nabi Adam tidur, ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kalian jangan percaya dan kalian jangan mendustakan. Nanti bisa jadi yang kalian dustakan ternyata benar, yang kalian percaya ternyata salah. Tapi diceritakan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Ketika diciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bangun, dia lihat ada perempuan. Langsung hatinya condong kepada dia. Padahal dia nggak pernah tahu